Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Pak Sul, alhamdulillah. Beberapa waktu ke depan ini kita akan berdialog. Eh, ada beberapa hal yang ingin eh, Bu Reni mungkin sampaikan atau bicarakan dengan saya pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Bu. Iya Pak, seperti ini, kemarin, atau beberapa yang lalu saya mengalami hal yang kurang mengenakkan di kelas saya, di mana, terdapat ada beberapa murid yang masih kurang semangat dalam belajar, kemudian, sering dilakukan Pak, berulang-ulang. Jadi, saya merasa saya perlu pembahasan dengan Bapak, seperti itu. Oh, baik. Begitu seperti itu ya Bu Reni. Jadi berkaitan dengan semangat belajar murid Bu Reni ya. Nah, kira-kira menurut Bu Reni, murid yang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran itu seperti apa? Seperti apa ya Bu? Murid yang menurut saya Pak, murid yang bersemangat itu yang aktif, murid, kemudian mau mau berkolaborasi dengan teman-teman. Sedangkan ini yang saya hadapi Pak, anak murid saya itu, ogah-ogahan Pak, mau semaunya. Ada yang tidak aktif, kemudian ada yang tidur-tiduran, ada Baik, yang saling mengganggu. Kemudian, saya sempat menegur dan memberikan nasihat, namun itu tidak lama lagi berbuat seperti itu lagi, Pak, berulang lagi. Jadi, eee, memang sih mereka pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. oke, baik Reni. Jadi Bu Reni berharap murid-murid dari Bu Reni ini bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran ya. Jadi bermalas-malasan, apalagi tidur-tiduran selama mengikuti kelasnya Bu Reni dan memperhatikan penjelasan atau arahan dari Bu Reni di kelas ya. Iya, Jadi Pak. menurut Ibu, jika saya mengukur dalam bentuk level mulai dari level A, B, C sampai dengan D, semisal A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, dan D itu kurang. Menurut Ibu berada di level yang mana semangat belajar murid yang Bu Reni ajar di kelas tersebut? Iya, Pak, kalau murid saya ini kayaknya berada di level D, di mana, dia itu mengganggu temannya yang sudah berada atau yang sudah ada di fase yang sudah baik. Dan kalau Oke, mengganggu itu berarti anak tersebut atau teman tersebut yang diganggu itu ya pasti menurun, ataukah dia mengikuti teman yang mengganggu ini, Pak, seperti itu. oke, terpengaruh Bu ya dengan Iya, terpengaruh, Pak. tingkah Jadi laku dari rekan-rekannya. iya, jadi Oke, itu kurang lebihnya seperti itu tingkat, kemudian, apa, kurang semangatnya itu yang ya kurang semangatnya itu anak tersebut barangkali, dia bosan atau bagaimana sehingga dia mengganggu temannya. oke. Artinya mereka ini kelas yang Bu Reni ampu ini berada di level D D, ya atau kurang iya, ya. Iya. Jadi mhm, kira-kira menurut Bu Reni, Bu iya, Reni menargetkan semangat belajar murid Bu Reni ini berada di level yang mana? eee, menurut saya Pak, itu dia sudah ada berada di level baik atau B, di mana bagi saya itu, sudah agak memuaskan ya, artinya keseluruhan dan tujuan pembelajaran itu sudah hampir tercapai, seperti itu. Oke, baik baik Bu Reni. Artinya Bu Reni menargetkan eh, murid-murid yang Bu Reni ajar di kelas tersebut ini berada di level B. Artinya ini sudah sangat memuaskan menurut Bu Reni untuk semangat belajar muridnya di kelas tersebut ya. Iya, menurut saya seperti itu Pak, insya Allah. Baik baik. Eh,
berikut mungkin, menurut Bu Reni, apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar muridnya Bu Reni di kelas? Agar level D ini yang tadi, yang Ibu sampaikan, dapat meningkat ke level B atau level yang lebih baik, yang sesuai dengan yang Bu Reni harapkan. Yang barangkali saya sudah melakukan asesmen ya Pak, asesmen diagnostik awal, di mana saya sudah memberikan penilaian secara awal, di mana kemampuan belajar anak itu yang saya lihat dengan memperhatikan gaya belajarnya Pak, dengan melihat kebutuhan dan tingkat kemampuan berpikirnya. Iya. Oke. Wah, itu sudah baik berarti Bu Reni. Artinya Iya. Bu Reni ini telah melakukan asesmen diagnostik awal guna mengetahui kemampuan peserta didik atau murid. Ibu Reni juga telah memetakan gaya belajar murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian Bu Reni juga menyediakan media yang relevan dan kontekstual bagi pembelajaran di kelas yang Bu Reni ajar. Jadi itu sudah sangat baik menurut saya. Nah, menurut Bu Reni, dari ketiga hal yang telah Bu Reni lakukan tersebut, mana yang paling efektif untuk meningkatkan semangat belajar murid yang Bu Reni ampu di kelas tersebut? Yang baik itu Pak tadi yang di awal itu, karena saya mengetahui tingkat kesulitan atau tingkat penangkapan daya pikirnya anak. Kemudian saya menyediakan media-media yang memang dibutuhkan oleh anak tersebut. Kemudian juga Pak, saya biasa memberikan metode atau motivasi yang supaya semangat belajar anak ini lebih meningkat. Baik, Seperti itu Pak. Artinya asesmen diagnostik awal itu sangat penting menurut Bu Reni. Kemudian Bu Reni telah menyediakan media yang relevan dan kontekstual bagi murid. Iya, yang sesuai dengan kebutuhan anak Pak. Iya, agar dapat membuat mereka lebih bersemangat ya dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau perlu saya juga bawa ke luar kelas Pak, outing kelas. Wah, luar biasa. Iya. Jadi seperti itu bervariasi. Ya, anak-anak lebih termotivasi ya istilahnya. Iya seperti Pak. Itu. Apalagi kalau anak-anak saya itu dibawa ke alam, ya, dengan suasana yang sejuk, dengan suasana yang nyaman, mereka tuh dapat berpikir dengan bagus. Wah, luar biasa. Artinya belajar di ruang terbuka, outdoor ya. Iya, betul. Nah, baik Bu Reni. Nah, selain melakukan ketiga hal tersebut yang tadi Bu Reni sudah sampaikan, kira-kira Bu Reni sudah berinovasi apa lagi atau berencana menerapkan strategi apa ke depannya agar semangat belajar murid yang Bu Reni ampu ini, kelas yang Bu Reni ampu ini semakin meningkat ke depannya? Saya juga melihat Pak latar belakang dan menganalisis karakter anak-anak tersebut, di mana ya Bapak ketahui ya murid-murid saya itu tingkat karakter atau sosialnya itu kan berbeda-beda Pak. Jadi ya ada yang agak kurang mampu, ada yang mampu, kemudian ada yang di antaranya itu yang atau sedang-sedang. Nah di situ saya melihat dari kemampuan atau kebutuhan belajar mereka. Ya itulah barangkali yang bisa saya yang menjadi motivasi saya untuk berinovasi kembali. Apalagi dengan sekarang adanya pembulian ya, di mana karakter murid itu sangat perlu untuk ditelusuri. dibentuk. Iya. Ya, betul, untuk dibentuk. Iya. Seperti ya, itu, baik. Pak. Baik, Bu Reni. Nah, artinya Bu Reni ini ingin menganalisis karakter, kemudian menelusuri latar belakang murid ini, ya. Jadi kira-kira
menurut Bu Reni, uh, dalam proses menganalisa karakter dan latar belakang murid ini ke depannya seperti apa Ibu? Hmm, Bagaimana? iya. Ya, silakan. Kalau saya menganalisis Pak, dengan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, itu saya Hmm, apa menelusuri lingkungan tempat tinggal dari anak tersebut. oke, Kemudian ya saya barangkali bisa saja ke rumah tersebut dan memberikan apa ya sama kedua orang tuanya atau ke keluarganya sampai anak tersebut ya saya bisa dapat karakternya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang anak tersebut mau dapatkan seperti itu. oke, Sehingga nanti proses pembelajaran saya berlangsung dengan lancar seperti itu, Pak. Jadi saya barangkali ada namanya door to door ya di rumahnya anak tersebut. baik, baik, Bu Reni. Artinya dengan menelusuri latar Panjang sana. belakang, Ya. uh, mempelajari karakter murid-murid tersebut ini, Bu Reni bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Baik, nah menurut kira-kira uh, kapan Bu Reni akan mulai melakukan untuk menganalisa karakter atau latar belakang muridnya ini? Insya Allah Pak beberapa hari ke depan saya akan Baik, melakukan penjadwalan untuk anak murid saya. oke. Nah, dalam menganalisa karakter atau latar belakang murid-murid yang ada di kelas tersebut, apakah Bu Reni membutuhkan bantuan dari rekan sejawat atau beberapa pihak sekolah mungkin? Ya, saya sangat butuh sekali Pak, di mana Ya, saya terlebih dahulu barangkali akan berkonsultasi dengan wali kelasnya hmm, atau ya teman apa guru yang biasa berinteraksi dengan anak tersebut. oke, Kemudian saya melakukan barangkali pengenalan kebiasaan-kebiasaan anak tersebut, kemudian berinteraksi. Nah, kemudian dengan tadi itu ya, dengan menelusuri latar belakangnya, tempat tinggalnya, dan saya akan berkolaborasi dengan guru BK-nya ya, guru bimbingan konselingnya, oke, guru bimbingan iya, konseling. untuk Ya. mengenali kepribadian murid tersebut secara utuh. Oke, luar biasa. Baik, artinya Bu Reni ini selaku guru mata pelajaran itu bisa meminta bantuan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu wali kelas dan guru bimbingan konseling dari kelas tersebut. Ya, yang memang secara keseharian berinteraksi dan mengetahui karakter dan latar belakang anak-anak di kelas tersebut. Baik sekali, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bu Reni. Nah, dari rencana dan pertemuan kita pada pagi hari ini, apa yang Bu Reni dapatkan dari sesi coaching kita hari ini? Ya, makasih Pak. Yang saya dapatkan ya dari pertemuan awal tadi, yang pertama saya bisa mengidentifikasi apa yang bisa saya lakukan untuk menerapkan atau meningkatkan semangat belajar anak-anak saya di dalam kelas, terutama dalam proses pembelajaran saya. Kemudian saya melakukan asesmen diagnostik awal, Oke, di mana supaya saya dapat mengetahui kemampuan anak tersebut. Kemudian insya Allah saya memberikan eh, kenyamanan, ya aman, kenyamanan di dalam kelas, kemudian semangat belajar, kemudian berkolaborasi, tidak bosan dengan pembelajaran saya dengan memberikan media media yang betul-betul dibutuhkan oleh murid tersebut oke, dengan berkolaborasi dengan model-model pembelajaran terutama berbasis masalah ya, iya, iya. PBL atau PJBL dan yang menghasilkan proyek nantinya. Kemudian saya memberikan treatment ya, ya supaya anak-anak tersebut atau refleksi
supaya anak tersebut tahu bahwa oh seperti ini tingkat kemampuan berpikir saya sampai saat ini, penilaiannya seperti itu, Pak. Baik, baik, baik sekali Bu Reni, luar biasa Ya, sekali. Jadi uh, nanti kita akan berbincang kembali ya. Jadi iya, setelah Pak. Bu Reni menerapkan strategi yang Ibu Siap. akan lakukan ke depannya, saya sangat penasaran nih menunggu seperti apa perkembangan dari kelas yang Bu Reni ajar tersebut. Siap. Saya akan berkomunikasi kembali dengan Bapak setelah saya melakukan kegiatan yang apa saya sampaikan tadi, Pak. Baik, luar biasa. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita ini bernilai ibadah, bermanfaat untuk kita Amin. semua. Amin. Ya, sampai jumpa di uh, pertemuan selanjutnya setelah Bu Reni melakukan strategi Iya. yang sudah dipaparkan tadi. Oke, Selalu bilang semangat. pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Pak. Oke, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sul. Bagaimana kabarnya Waalaikumsalam. hari ini, Pak Sul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Reni. Alhamdulillah baik. Bu Reni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sama Ah, dengan Pak Sul. iya, Bu. Iya, Pak Sul, ada yang bisa saya bantu hari ini, Pak Sul? Iya seperti ini, Bu. Jadi ah, kelas saya ini kan apa namanya kurang kondusif dan kurang menyenangkan. Jadi saya ingin pada kesempatan ini banyak sharing atau berdialog, berdiskusi dengan Bu Reni. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam utamanya dalam pengelolaan kelas saya. Seperti itu, Ibu. Alhamdulillah bagus sekali, Pak Sul. Tujuan dari pendidikan itu memang mau meningkatkan kompetensi ya, terutama untuk murid-murid kita dalam belajar. Nah, kompetensi apa kira-kira Pak yang bisa saya tahu dari Pak Sul apa tujuannya? Iya, Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi utamanya dalam hal pengelolaan kelas saya. Lebih spesifiknya lagi, saya ingin bagaimana cara agar saya bisa mengelola kelas yang lebih kondusif. Kemudian saya mampu menghadirkan kelas yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Seperti itu, Ibu. Selama ini Pak Sul sudah ada sudah yang Pak Sul lakukan sehingga Pak Sul sudah mengetahui oh tujuan saya sudah tercapai. Iya, Bu. Uh, saya sudah mencoba beberapa metode dalam pembelajaran. Uh, saya mengkolaborasikan beberapa metode, kemudian saya menggunakan model, strategi pembelajaran. Namun hal ini belum benar-benar efektif menurut saya dan belum bisa menghadirkan kelas yang kondusif dan menyenangkan itu tadi, Bu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oh, iya ya. Terus yang menjadi tantangan dalam tujuan pembelajaran Pak Sul kira-kira apa Pak Sul? Iya, yang utamanya yang sangat sebenarnya ada beberapa tantangan yang saya hadapi di kelas dalam utamanya menciptakan kelas yang kondusif ini. Uh, Namun salah satu yang menjadi tantangan atau kendala saya dalam mencapai tujuan pembelajaran saya, ini saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid-murid atau siswa-siswa saya yang utamanya yang aktif ya, yang aktif, yang senang berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung, Ibu. Ya 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 ya. Jadi pembelajaran yang aktif itu Pak Sul agak ini ya, apalagi anak-anak yang sering mengganggu temannya. Iya betul, Ibu. Barangkali dengan apa tingkat IQ-nya kayaknya kalau nggak salah ya, bukan Iya. terlalu cepat selesai, kemudian
tidak tahu lagi apa yang dibuat, sehingga barangkali bisa mengganggu teman. Nah Betul, Bu. iya. Kemudian, yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran Pak Zul, apa kira-kira Pak, yang bisa Pak Zul capai kira-kira? Ya, sebenarnya yang melalui pertemuan ini ya, melalui dialog ini bersama Ibu, saya membutuhkan strategi atau masukan-masukan dari Ibu, utamanya bagi saya agar mampu ini mengendalikan murid-murid saya atau siswa saya ini yang secara kebiasaan atau secara kemampuan tadi yang Ibu sampaikan, ya, jadi dia lebih aktif atau yang senang berbicara ini saat pembelajaran berlangsung. Jadi saya sangat membutuhkan strategi-strategi yang uh, membangun yang dinamis dari Ibu. Ya, mungkin seperti itu, Ibu. Iya, baik. Jadi, kita akan bahas tentang strategi, pengendalian siswa ya yang, suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama barangkali Pak Zul, kita harus mengetahui dulu penyebab, dari suka berbicaranya ini anak. Kira-kira kenapa ya? Ataukah anak tersebut tidak memahami materi tersebut? Ataukah juga, ya itu tadi sepertinya anak tersebut bosan, atau karena gampang dia rasa, terlalu cepat dia kerjakan, ya, kemudian dia mengganggu teman, ataukah yang membuat, sehingga dia mengalihkan perhatian atau mencari perhatian dari Pak Guru, Iya, seperti itu. iya, Bu. Ya, jadi kalau menurut saya, uh, kalau yang sesuai dengan hasil pengamatan saya ini di kelas, jadi saya mengobservasi kecenderungan anak-anak yang aktif ini, yang senang berbicara di saat pembelajaran sedang berlangsung, sebenarnya karena mereka masih di uh, usia bermain. Nah, kemudian hal ini kalau saya simpulkan, sebenarnya mereka belum secara utuh memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan atau saya paparkan di kelas tersebut. Jadi sehingga muncullah aktivitas-aktivitas yang mengganggu pada proses pembelajaran tersebut. Betul. Apalagi kalau Pak Sul barangkali masuk ke kelas ya, mau mencari perhatian Pak Sul. Iya, betul. Oke Pak Sul. Jadi, kita memang atau Pak Sul memang harus memberikan penjelasan materi yang lebih jelas atau menggunakan media yang menarik ya, yang kemudian yang berwarna, apalagi kalau usia anak-anak yang bermain itu, ya sukanya pasti ada gambar-gambar, kemudian berwarna-warni ya, Iya, iya. kemudian menggunakan metode yang bervariasi barangkali Pak Sul. Ataukah ada model-model Pak Sul yang Pak Sul biasa lakukan sehingga anak tersebut tertarik dan tidak melakukan, ataukah ya berbicara lagi atau mengganggu dengan temannya? Baik, itu. Jadi saya akan mencoba hal yang Ibu sampaikan tadi. Jadi saya akan coba membuat media pembelajaran interaktif yang menarik agar anak-anak tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran saya. Kemudian mungkin dengan memasukkan beberapa metode seperti ice breaking dan lain sebagainya, ya, ya harapannya ke depan kebutuhan belajar murid-murid ini utamanya tadi yang senang mengganggu atau senang berbicara dalam proses pembelajaran ini bisa terpenuhi, Bu. Mungkin seperti itu. Iya, betul sekali, Pak. Jadi, Pak Sul juga barangkali memberikan penguatan positif di mana anak tersebut barangkali ya membutuhkan pujian, membutuhkan Oke. penghargaan, ya. Penghargaan itu bukan saja, memberikan materi atau memberikan hadiah, tetapi dengan tepukan atau dengan ya jempol, gerakan tangan, ya, itu sudah, memotivasi anak atau memberikan penghargaan, pujian kepada anak tersebut. Baik, Apalagi baik. kalau anak tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Sul, ya. Oke, baik, Bu. Ya, Masukan yang luar biasa, Ibu. Jadi saya iya. akan
mencoba memberikan penguatan-penguatan positif agar anak-anak ini mendapatkan reward lah, ya, mendapatkan reward yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan Iya, di kelas. iya. Kemudian Pak Sul sudah ada gambaran strategi-strategi yang akan Pak Sul gunakan nanti? Sudah Bu, dari Iya. kesempatan ini saya memiliki gambaran utuh dialog kita hari ini. Saya punya strategi yang nantinya ke depan akan saya mulai terapkan, bagaimana agar peserta didik atau murid-murid ini yang aktif atau senang berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung ini mulai bisa memperhatikan dengan baik, bisa menerima pembelajaran, proses pembelajaran dengan lebih baik lagi, agar kondisi yang ingin saya capai tadi, kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan ini bisa terwujud, Ibu. Iya, Ya. betul sekali Pak. Jadi Pak Sul juga barangkali bisa ya tadi ada Pak Sul lakukan diagnostik awal juga ya, atau ya asesmen di awal untuk melihat kebutuhan-kebutuhan murid tersebut, ataukah berinteraksi dengan teman-teman sebaya Pak Sul yang sudah menghadapi anak tersebut ya. Iya. Baik, baik. Dan paling tidak juga bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman teman sejawat atau narasumber yang ada di luar ya, supaya pembelajaran Pak Sul itu lebih menyenangkan lagi dan bervariasi, kemudian anak tertarik. Iya, semacam itu. Baik, Bu. Terima kasih atas segala masukannya, Bu. Terima kasih. Iya, Pak Sul. Alhamdulillah Pak Sul ya. Jadi hari ini sudah Pak Sul ungkapkan apa yang Pak Sul hadapi, yang yang masih menjanggal di hati Pak Sul tadi, karena saya lihat ada kusut-kusut tadi mukanya Pak Sul, ya, pada saat di pintu gerbang tadi Pak Sul, iya. Iya, Kayaknya Bu. Pak Sul ini ada sesuatu yang mau dibicarakan, dibahas. Iya, Bu. Iya, Terima kasih, Bu, treatmentnya, Bu. iya. Oke Pak Sul, semangat untuk mengajar kembali ya. Baik, Ibu. Iya. Oke Pak Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.